Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalam ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Kita juga tidak lupa untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwatal iman, kami mengajak agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, terkhususnya di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Ikhwatal iman, kita ketahui Allah tabaraka wa taala telah menghidupkan kita untuk saat ini, dan sebentar lagi Allah tabaraka wa taala akan memanggil kita, namun kita tidak tahu kapan itu masanya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa ajal kita, umur kita tidaklah begitu panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku hanya sekitar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang bisa melampaui umur tersebut. Maka mari kita perhatikan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Mungkin ada di antara kita yang telah mendapatkan umur 40-50 tahun. Namun apakah kita pernah berpikir umur yang begitu banyak untuk apa kita habiskan? Apakah kita sudah tidak lelah? Apakah kita masih semangat mengejar dunia, padahal durasi kehidupan kita sebentar lagi akan habis? Kenapa kehidupan yang Allah berikan kepada kita terus kita paksakan untuk mencari kehidupan dunia dan seisinya? Memang kita menyadari bahwa harta yang kita kejar adalah sebuah nikmat, namun nikmat tersebut dibarengi dengan fitnah ataupun ujian. Harta yang Allah berikan kepada kita untuk saat ini adalah sebuah ujian, yang ujian tersebut sangat berat bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita 14 abad yang lalu, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, ada ujian bagi mereka. Maka ujian untuk umatku adalah pada harta. Banyak di antara kita bersaudara tetapi saling bunuh-membunuh hanya gara-gara harta warisan orang tua kita. Banyak di antara kita yang bekerja di sebuah lembaga, sebuah yayasan, gontok-gontokan, saling cakar-mencakar, saling memfitnah, disebabkan karena harta yang ada di dalamnya. Inilah fitnah yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa fitnah kita umat Islam adalah pada harta, maka ketahuilah semakin banyak harta yang kita peroleh, kemudian semakin jauh kita dari Allah, maka harta itu adalah bencana, malapetaka untuk kita. Dan kita tahu sebentar lagi akan diadakannya pemotongan hewan kurban. Uang di rekening kita ternyata banyak nol-nolnya, tetapi kita tidak mau berkurban. Maka ingat,
uang yang ada di ATM kita, di dompet kita lebih dari 3 juta, itu berarti tandanya kita mampu dan tak mau melaksanakan kurban. Ingatlah, Rasulullah tidak membolehkan kita datang untuk melaksanakan solat Idul Adha nantinya di masjid ataupun di tanah lapang. Oleh sebab itu, lihat rekening kita, lihat ATM yang ada isinya. Kalau dia lebih dari 3 juta dan keperluan untuk bulan ini sudah terpenuhi, kemudian tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, terkhususnya dalam hal kurban, itu semua adalah bencana dan malapetaka untuk kita. Kalau kita hidup di dunia ini, yang kita kejar hanyalah dunia dan melupakan kampung akhirat, maka kita akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada dasarnya memang manusia adalah cinta kepada harta dan cinta kepada dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnan, hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua, maka harapannya semakin besar dalam 2 perkara. Hubbul mal, harapannya besar terhadap cinta harta. Semakin tua, semakin menjadi tua-tua keladi. Umur sudah melampaui 50-60 tahun, tetapi keinginannya, hasratnya mengumpulkan harta akan terus tumbuh berkembang. Watulul umur, dan ia ingin panjang umurnya. Ia takut mati, padahal kematian itu adalah kebahagiaan bagi seorang mukmin. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan, qalbu syaikhi syabun ala hubbis natain. Hati orang yang sudah tua renta umurnya senantiasa muda di dalam mencintai 2 perkara. Tulul hayah wa hubbul mal. Kehidupan yang panjang, berangan-angan panjang umur, dan cinta terhadap harta. Rambut sudah beruban, sudah putih, kulit sudah kerikut, tetapi kata Rasul, hatinya, keinginannya, kecintaannya terhadap harta dan ingin dipanjangkan umurnya akan terus senantiasa bertambah muda. Maka berhati-hatilah terhadap diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah sampai kapan kita mengejar dunia, dan ketika pun kita mengejar dunia, semakin jauh kita dari Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk apa harta yang kita kumpulkan sehari semalam hanya untuk hidup di dunia yang sementara, sedangkan kampung akhirat, tujuan hidup kita, kita lalaikan di dalamnya. Kaum muslimin, ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, mukmin yang cerdas mencari harta di dunia bukan untuk berpoya-poya di dalamnya. Ketika ia mencari harta rizki dari Allah, semakin bertambah rizki tersebut, ketakwaannya juga semakin tinggi dan semakin kuat. Kalau seandainya kita bekerja siang dan malam, bertambah harta kita, ketakwaan kita pun semakin menurun, maka itu adalah kebinasaan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Sedangkan orang mukmin yang cerdas, ia tahu akan kehidupan akhirat.
Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, ia senantiasa mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang bodoh, ia senantiasa mengikutkan hawa nafsunya terhadap dunia, sedangkan perkara akhirat wa tamanna 'ala Allah hanya sebatas angan-angan. Angan-angannya untuk masuk surga memang besar. Nanti sajalah aku umur 70 tahun baru ikut kurban. Nanti sajalah ketika mau mati baru aku puasa Arafah di tahun yang akan datang. Inilah angan-angan kita. Angan-angannya tinggi, cita-citanya tinggi masuk surga, tetapi kenyataannya hanya sebatas angan-angan saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mari kita lihat kembali kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, mari kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka perbaikilah, perbanyaklah amal-amal soleh, dan ingatlah apa yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, tambahilah ketakwaanmu dan lihatlah apa yang engkau kerjakan untuk hari esokmu, untuk akhirat kita, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Allah tidak tidur. Allah senantiasa mencatat, melihat, mendengar perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di muka bumi Allah. Maka kita harus perbaiki sedikit demi sedikit daripada keimanan kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam, dan benar-benar dimasukkan ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.